Shalom teman-teman. Karena nggak boleh salaman, kita lambaikan tangan-tangan kanan kiri dulu dong. Udah berapa bulan kita ketemu? 7 ya? 7 atau 6? Selain yang ikut ke kita kemarin fellowship di Royal. Ya, kita bersyukur walaupun kita nggak bisa ngumpul semua, tapi kita punya kesempatan pagi hari ini untuk sama-sama lagi. Menurut gue itu suatu anugerah yang cukup luar biasa di situasi yang seperti ini, karena selama ini kita nggak bisa ibadah bareng-bareng, kita cuma ibadah lewat online doang. Itu suatu anugerah. Kita masih ada gitu sampai detik ini, sampai hari ini, karena masih ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari teman-teman, gue mau ajak semuanya kembali fokuskan diri, hati pada Tuhan pagi hari ini. Mari kita refresh kembali, mari kita segarkan kembali jiwa kita, roh kita di dalam Tuhan melalui penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari memiliki hati yang rindu untuk Tuhan isi lagi. Mari memiliki hati yang rindu untuk Tuhan penuhi lagi dengan sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Suatu yang indah kalau kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Suatu yang indah kalau kami boleh memandang wajah-Mu Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini.
Kau penuhi ya Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan ini menjadikan kami semakin indah di mata-Mu ya Tuhan. Dengan segala kerinduan kami Tuhan, kami datang memandang keindahan dan dari Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus pada hari ini, dan kami akan percaya bahwa Engkau Allah yang menjadikan kami semakin indah, semakin mulia, semakin seturut dengan keinginan-Mu, semakin seturut dengan rancangan-Mu. Bapa, kami bersyukur di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit yang sedang kami hadapi ini Tuhan, kami masih bisa memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami masih bisa Tuhan Yesus bersyukur, kami masih bisa Tuhan Yesus beribadah pada hari ini. Semua karena pertolongan dan kebaikan-Mu. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar kebenaran daripada firman-Mu. Firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang memerdekakan kami. Roh Kudus urapi setiap kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, supaya tepat sasaran sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Segala kuasa yang daripada iblis yang ingin mencuri damai sejahtera kami, yang ingin mencuri konsentrasi kami, kami patah menghancurkan dalam nama Yesus. Mereka tidak berkuasa mencuri benih-benih daripada firman. Kami siap mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Yang sudah siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya teman-teman dikasih Tuhan yang ada di tempat ini ataupun yang sedang online, bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya kita masih bisa beribadah. Semua karena anugerah-Nya, semua karena kebaikan-Nya. Nah, udah berapa lama ya kita
nggak beribadah secara langsung. Tapi hari ini Tuhan kasih kesempatan tetap menggunakan dan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Ya. Nah, teman-teman kasih Tuhan, ada wacana dari pemerintah DKI Jakarta bahwa 14 September 2020 atau besok akan dilakukan lagi PSBB. Wah. Ini menjadi polemik yang sangat luar biasa sekali. Tetapi apapun keputusannya besok yang akan terjadi yang dilakukan, kalaupun memang harus di PSBB, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mengambil nilai positifnya. Amin. Kita bisa mengambil makna dari apa yang ditetapkan. Jadi kita bisa belajar dari segala sesuatu yang kita hadapi, itu kita menerima maknanya, kita mengambil maknanya. Kalaupun memang dilaksanakan PSBB lagi untuk besok, maka ya ambil aja positifnya. Kita yang biasa nongkrong, yang sudah boleh terbiasa berani nongkrong dan bisa minum kopi dan segala macam. Nah, kita di rumah kan lagi, maka kita jadi lebih hemat. Benar atau benar? Ya kan? Ada nilai positifnya, tetap harus kita ngambil nilai positifnya. Terus kalau misalnya yang kerja nih, kalau misalnya setiap hari pagi-pagi harus berangkat ke kantor segala macam dan harus di PSBB-in lagi, berarti ada waktu lebih banyak di rumah bersama keluarga, sekalipun tetap kerja. Ada hal-hal positif yang kita ambil dari ketetapan yang ada. Ya ambil positifnya aja gitu, supaya hidup kita itu lebih enak menjalaninya, daripada bingung, daripada pusing. Wah ini seharusnya nggak bisa gini, seharusnya gini. Memperdebatkan permasalahan yang ada, persoalan yang ada. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang patuh, jadi orang-orang yang tunduk kepada kehendak Tuhan melalui apa yang sudah ditetapkan di dalam pemerintah. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya beri tema untuk hari ini adalah pemuda dengan iman yang sejati di tengah pandemi. Pemuda dengan iman yang sejati di tengah pandemi. Ada satu kerinduan besar di dalam diri saya, dan mungkin ini juga menjadi kerinduan besar untuk kita semua. Di mana? Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, kita masih tetap bisa berpegang kepada iman kita. Aduh, kayaknya saya harus lepas masker, gak apa-apa ya? Saya sesek kayaknya. Demi mati peraturan protokol udah deh, gak apa-apa deh. Ini kerinduan kita, di mana di tengah-tengah pandemi ini, di tengah pandemi yang kita alami, kita masih tetap memegang teguh keimanan kita. Karena apa? Di masa pandemi seperti ini kan, kita bertemu secara langsung itu jarang, dimana kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Biasanya kan kalau misalnya beribadah secara langsung, ada sharing satu dengan yang lain, ngobrol dulu, ngomong. Tapi sekarang dipisahkan dengan jarak. Terkadang kita membutuhkan sesuatu yang bisa menguatkan keimanan kita di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi ini. Tetapi hari ini biarlah kerinduan saya, dan ini juga menjadi kerinduan kita, dan ini juga yang paling utama adalah menjadi kerinduan Tuhan yang harus dinyatakan dalam kehidupan kita, bahwa kita tetap memiliki iman yang sejati di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah kita menjadi pemuda yang tetap beriman kepada Tuhan sekalipun situasinya sangat menakutkan. Benar apa benar? Saya sempat berpikir, waduh PSBB lagi, gimana nih? Nggak kerja lagi, ada potongan gaji, kan kayak gitu ya. Saya kan anak-anak muda kan mikir gitu, bener ya enggak ya? Mikir kan, ya ampun, PSBB lagi nih, nggak bisa pergi lagi, nggak bisa nongkrong lagi, nggak bisa ini lagi. Ketakutan muncul, waduh nggak bisa ibadah lagi. Saya mikirin kayak gini, karena beberapa kali kan waktu itu kita mau lakuin ibadah langsung kan. Jadi, waduh, kita udah mau jalan, diperingatin lagi, belum boleh lagi karena PSBB lagi. Nah hari ini kayak gitu juga. Jadi ada sebuah dilema dalam ini, dilakuin kayaknya kok kayak melanggar
tapi nggak dilakuin. Ada kerinduan besar di mana kita ingin berjumpa secara langsung. Tetapi biarlah kerinduan dan keinginan kita bertemu secara langsung itu lebih besar, ingin bertemu dengan Tuhannya daripada dengan teman-teman semuanya. Amin. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar dari sebuah kisah anak-anak muda yang memiliki iman yang sejati. Pemuda yang memiliki iman sejati di saat mereka harus kehilangan nyawa mereka, di saat situasi sulit menerpa mereka. Yuk kita buka di dalam Daniel 3. Kebetulan di sini Daniel ada 2 nih, tapi ini 3. Daniel 3 ayat 16. Ayat 16 sampai yang ke 18. Saya bacakan untuk kita semua. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Sudah ketemu teman-teman? Amin. Saya bacakan untuk kita semua. Teman-teman perhatikan di ayat Alkitabnya masing-masing. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Begitu juga yang di rumah, yang mengikuti online. Mana sih ini ayatnya? Ngumpet dia. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Amin. Buat pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, teman-teman kasih Tuhan, konteks ayat ini berbicara tentang 3 orang pemuda Ibrani yang di dalam pembuangan di Babel. Mereka menerima posisi yang cukup baik pada saat itu, di mana mereka dididik, mereka dibina, mereka dihidupi dengan enak oleh raja. Mereka adalah orang pilihan pada saat itu, tetapi mereka mengambil keputusan untuk tidak menjadi sama dengan yang lain. Kalau yang lain makan santapan-santapan raja, kalau mereka enggak, mereka tidak mau menajiskan diri, mereka menghindari itu semua. Dan sampai satu titik di peristiwa di pasal 3 ini, Raja Nebukadnezar ini membuat patung dan menyuruh semua orang yang ada di negeri itu, kalau dengar musik-musik, suara musik semuanya, mereka harus menyembah. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego ini mengambil ketetapan untuk tidak menyembah. Nah, ada konsekuensi dari orang yang tidak mau menyembah, yaitu apa? Harus dibakar hidup-hidup. Jadi teman-teman dikasih Tuhan pada hari ini, dari pembacaan yang kita baca tadi, dari kisah tersebut kita mau belajar. Yang pertama yang kita pelajari dari pembacaan kita, nanti boleh dibaca ataupun teman-teman pasti sudah mendengar dan mengetahui kisah ini. Jadi yang kita pelajari yang pertama yaitu apa? Iman yang sejati ada konsekuensi. Iman yang sejati itu punya konsekuensi. Ada hal yang harus dipertanggungjawabkan, ada hal-hal yang harus dipertaruhkan saat mempertahankan iman yang sejati. Nah, bagaimana kita saat ini di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini? Apakah iman kita akan luntur saat kita menghadapi konsekuensi orang yang beriman? Karena kita berpikir bahwa Tuhan, aku kan udah beriman, aku sudah percaya. Tetapi ternyata teman-teman Yesus Tuhan, hari ini kita belajar dari orang yang 3 orang pemuda yang begitu luar biasa ini. Mereka nggak menajiskan diri mereka dengan santapan raja. Mereka tidak mau yang namanya sujud menyembah patung yang didirikan raja. Tetapi mereka menerima konsekuensi.
Iman yang sejati ada konsekuensinya. Mempertahankan iman kita di situasi seperti ini, itu merupakan sesuatu, bukan sesuatu yang gampang. Benar? Benar. Gak gampang teman-teman kasih Tuhan. Kita diperhadapkan dengan situasi yang begitu luar biasa saat ini. Kita mau keluar saja kita rasanya, aduh, pertimbangannya banyak banget. Kita melakukan ini pertimbangannya banyak banget. Dan konsekuensi terbesar di dalam kehidupan kita saat kita beriman pada Tuhan kita Yesus Kristus, pertaruhannya adalah nyawa kita. Pertaruhannya adalah apa yang kita pegang teguh. Itu pelajaran yang pertama yang kita dapatkan, teman-teman yang dikasih Tuhan, bahwa iman yang sejati ada konsekuensi. Jadi iman kita bukan iman yang gampangan. Coba lihat murid-murid Tuhan Yesus, para bapak-bapak gereja pada waktu itu, bagaimana kehidupan mereka dengan mempertahankan keimanan mereka pada Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus kehilangan nyawa mereka. Petrus matinya diapain? Ada yang tahu? Disalib, terbalik. Yohanes digoreng, terus dia mati, dibuang ke Pulau Patmos. Paulus dipancung. Stefanus diapain? Dirajam batu. Konsekuensi di dalam mempertahankan iman. Bisa-bisa kehilangan nyawa. Tetapi bahagianya kita adalah barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus, dia akan memperoleh keselamatan kekal. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa dia menyerahkan nyawanya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang pertama, teman-teman kasih Tuhan. Saudara Mesak dan Abednego mempertahankan iman mereka, sekalipun kematian di dalam perapian menantikan mereka. Biar ini meneguhkan kita di dalam situasi saat ini. Sekalipun yang kita hadapi sekarang menggoncangkan iman kita, menggoyangkan iman kita, tetapi kita akan tetap berpegang teguh kepada iman kita yang sejati, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saat kita memiliki iman yang sejati, penderitaan kah, ancaman kematian kita kah, ancaman pandemik yang sekarang ini kita hadapi, itu tidak menjadi persoalan. Amin. Maksud bukan menjadi persoalan, tidak menjadi persoalan itu seperti ini, teman-teman kasih Tuhan. Ya sekalipun itu terjadi, yang kita hadapi banyak yang terjadi seperti itu, tetapi itu tidak menjadikan iman kita hilang, tidak menjadikan iman kita drop, tidak menjadikan iman kita lari. Iman kita bukan menjadi tidak berfungsi, tetapi dengan situasi yang ada seperti itu, iman kita semakin besar. Iman berbeda dengan konyol, tapi ya teman-teman kasih Tuhan, ini harus dipisahkan. Iman berbeda dengan nekat. Yang kedua, dari mereka kita bisa dapati pembelajaran yang selanjutnya adalah ketaatan kepada Tuhan yang diutamakan. Iman yang sejati itu menghasilkan ketaatan yang utama kepada Tuhan, bukan kepada Raja Nebukadnezar, bukan kepada ancaman, karena ancaman tersebut terus jadi taat kepada Nebukadnezar, enggak. Tetapi tetap iman yang sejati membawa seseorang kepada ketaatan kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada kemauan Tuhan, kepada apa yang Tuhan inginkan. Ketaatan iman sejati tanpa batas. Saya katakan amin. Ketaatan kita sama Tuhan nggak ada batasnya. Lihat Abraham, bagaimana ketaatannya, nggak ada batasnya, teman-teman. Si Ishak harus dikorbankan, anak satunya ahli warisnya. Dia taat, dibawa untuk dikorbankan tanpa syarat, tanpa batasan, nggak pakai alasan, nggak ada perlawanan dari dalam dirinya. Biarlah iman sejati kita ini membawa ketaatan kita kepada Tuhan semakin besar. Amin. Bukan kepada
keinginan sendiri. Ketaatan kepada Tuhan itu mutlak. Kita tunduk di bawah kehendaknya, kita tunduk di bawah keinginannya, itu menjadi sesuatu yang mutlak. Kehendak Allah kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, yaitu Allah mau mereka tetap menyembah Allah yang hidup. Allah mau, kehendak Allah kepada Sadrak, Mesak dan Abednego tetap menyembah kepada Tuhan, kepada Yahweh, pada Adonai pada saat itu, bukan kepada dewa-dewa yang dibuat oleh tangan manusia. Allah mau mereka tetap menyembah Allah Israel, Allah yang benar, bukan Allah buatan tangan manusia. Dan ini bisa kita refleksikan di dalam diri kita saat ini. Ketaatan kita, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita saat ini, di dalam situasi seperti ini, tetap menyembah, tetap percaya kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Sekalipun situasi kita nggak jelas teman-teman, kedepannya seperti apa, tetapi ini kehendak Allah. Tetap percaya kepada Allah, bukan lari kepada Allah lain, bukan lari kepada Allah buatan manusia atau buatan diri kita sendiri. Terkadang manusia ingin menciptakan Allah dengan pikirannya. Enggak teman-teman, kasih Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Dalam kondisi sangat menyeramkan sekalipun. Nanti kalau kita baca lagi, lihat ayat 16 sampai 18 itu sangat jelas banget bagaimana posisi seremnya itu seperti apa. Posisikan deh kita sebagai Sadrak, Mesak dan Abednego di posisi seperti itu. Di posisi di mana, aduh, jangankan perapian ini menyala-nyala, karena kompor panas melepuh Pak, bener-bener, ya kan? Kena knalpot panas, kaki korengan, apalagi masuk ke dapur api. Kalian pernah lihat ini nggak? Orang bikin bata merah, bata, oh ya, bata dari tanah itu kan? Nah itu kan udah ditumpuk-tumpuk, habis itu kayu dimasukin, batanya itu akan menyala merah banget kayak gitu. Karena saat melihat kayak gitu, saya membayangkan apakah perapian yang dimaksud seperti itu tuh lebih parah dari itu apa gimana? Karena saya mikir itu teman-teman. Tapi bagaimanapun bentuk apinya itu ya terserahlah waktu itu gimana. Tetapi yang jelas itu panas dan mengerikan. Bahkan saking mengerikannya, nanti dibaca di ayat-ayat selanjutnya, itu Agojo yang mau bawa mereka itu mati yang ada di sekitar situ. Berarti kan saking panasnya. Tetapi teman-teman yang kasih Tuhan, harus kita pahami, kita harus melihat dan mencontoh iman yang mereka miliki. Mereka tetap teguh, berpegang teguh pada iman mereka kepada Allah. Walaupun harus mati dalam perapian atau pada situasi yang mengerikan sekalipun yang kita hadapi sekarang, tetapi saat kita berpegang teguh kepada iman, kita tetap tunduk di bawah kedaulatan Allah. Maka iman yang sejati itu yang sesungguhnya yang muncul dari hidup kita. Kita tetap hidup di bawah kedaulatan dan kita tunduk di bawah kehendaknya Allah. Kalaupun ini yang luar biasa dari mereka, yaitu dengan jelas mereka tunduk di bawah kehendak Allah, apapun hasil yang mereka alami, mereka dapatkan. Mereka tetap meyakini Allah tetaplah Allah. Allah yang tahu apa yang terbaik untuk mereka. Kalaupun mereka harus masuk ke dalam dapur perapian, lihat ayat 17 kita baca sebentar ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Lihat ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apapun hasilnya dari iman mereka, mereka tetap percaya kepada Allah. Apapun hasilnya yang kita alami, yang kita hadapi sekarang ini, biar kita tetap percaya itu semua karena kehendak Allah. Amin.
Kita udah jaga diri baik-baik nih. Kita udah jaga diri, kita udah ikutin semua protokol, kita udah pakai hand sanitizer, udah semprot desinfektan, bukan parfum lagi teman-teman. Desinfektan yang kita semprot. Kita udah pakai masker, kita udah social distancing, segala macam udah kita lakukan. Tetapi apapun hasil yang kita dapatkan, biarlah kita tetap tunduk kepada kehendak Allah. Amin. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin kita yang kerja, kita udah kerja yang serius, yang sekolah kita udah belajar sekolah dengan sungguh-sungguh, kita udah mati-matian dalam belajar, tetapi yang kita dapatkan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita tetap berpegang teguh bahwa Allah tetaplah Allah. Apapun yang kita hasilkan, apapun hasil yang kita dapatkan, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Lebih daripada kita tahu untuk diri kita sendiri, gitu loh. Gimana kalimatnya? Ya pokoknya Allah tahu yang terbaik untuk diri kita sendiri lebih daripada kita tahu akan diri kita sendiri. Di sini ada yang nggak tahu kebutuhan tentang dirinya sendiri, kebaikan untuk dirinya sendiri? Pasti semua tahu dong, ya kan? Allah jauh lebih tahu dari kita. Jadi di situasi apapun yang kita hadapi, biar kita tetap berpegang teguh kepada keimanan kita. Hebatnya kisah ini teman-teman dikasih Tuhan, bukan mereka lepas dari perapian yang menyala-nyala tersebut, enggak. Hebatnya kisah ini tuh terletak di dalam kepercayaan mereka. Hebatnya kisah ini tuh sikap iman sejatinya mereka gitu loh. Tanpa ada iman sejati, mereka tidak akan mengalami keajaiban begitu luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya deh teman-teman, saya sangat yakin banget, sekalipun mereka nggak ditolong, mereka tetap terbakar di dalam pembakaran tersebut, mereka tetap beriman kok, mereka tetap percaya. Ini hebatnya iman sejati yang mereka miliki teman-teman kasih Tuhan. Tetap percaya kepada Allah apapun hasil yang mereka dapatkan. Kita akan tetap percaya kepada Allah apapun yang kita alami, apapun yang kita nikmati saat-saat ini. Sebagai anak-anak muda yang beriman sejati, biarlah kita tetap berpegang teguh terus kepada iman kita. Kita terima apa yang menjadi hasil atas perjuangan kita, bahwa itu semua di bawah kehendaknya Allah, bahwa semua itu tetap baik. Jadi sebagai penutup untuk kita, jadi beriman itu bukan memaksakan kehendak kita. Beriman itu adalah kita mengizinkan kehendak Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Beriman bukan memaksakan kehendak kita atas nama Allah yang Maha Kuasa. Iman yang sejati itu memposisikan diri di bawah apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita punya rencana, kita punya rancangan, tetapi Tuhan jauh punya lebih rencana dan rancangan yang indah dari apa yang kita rencanakan. Iman sejati bukan untuk memuas diri, amin. Iman sejati berbicara tentang penyangkalan diri, pikul salib, mengikut Yesus dengan sungguh, percaya penuh kepada kedaulatan dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Yang terakhir teman-teman kasih Tuhan, iman sejati mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Yang percaya katakan amin. Lihat deh di ayat selanjutnya nanti, bagaimana iman yang sejati dari mereka. Nanti baca di ayat 28 deh, boleh diperhatikan di ayat 28 tersebut. Iman yang sejati menjadikan orang lain memuji nama Allah dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Biarlah di tengah-tengah pandemi, di masa-masa sulit dan sukar ini, kita semua tetap berpegang teguh kepada iman sejati kita. Kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan apapun hasil yang kita terima, apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Makanya semuanya itu lebih baik dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita harapkan. Ya, karena waktunya berjalan terus dan nanti akan selanjutnya juga di pukul 10 masih harus ada ibadah umum. Jadi kita bagi waktunya yang teman-teman kasih Tuhan. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada hari ini. Dan juga terima kasih yang sudah mengikuti secara online. Dan biarlah hari ini kita tetap
teguh menjadi anak-anak muda yang memiliki iman yang sejati di tengah pandemi ini. Amin. Iman kita nggak luntur. Iman kita itu bukan kayak apa ya? Apa sih yang gampang luntur? Kayak bukan tato temporary gitu loh. Yang hanya apa? Iya, yang permanen gitu. Kan ada, ini gambarnya sih kurang bagus juga, masa tato sih. Kan ada tato yang seminggu hilang gitu ya kan. Ada yang permanen. Nah, jangan sampai yang kayak gitu. Jangan sampai hanya musiman saat baik, situasi kita, iman kita luar biasa. Tapi saat situasi kita nggak baik, situasi kita ini, iman kita menurun, semangat kita beribadah menurun. Jadi teman-teman kasih Tuhan, seharusnya di situasi seperti ini kita akan semakin rajin loh cari Tuhan. Amin. Kita akan semakin sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena dari mana lagi datangnya pertolongan kita? Kita menghadapi sesuatu yang nggak kelihatan, tetapi dampaknya nyata, ya kan? Kita takut sama corona yang nggak kelihatan, dampaknya nyata. Tetapi kenapa kita nggak cari Tuhan yang sekalipun nggak kelihatan, tetapi kuasanya nyata juga dalam kehidupan kita? Biarlah hidup kita imbang. Kita tetap waspada akan apa yang akan kita hadapi, dan kita tetap berpegang teguh juga kepada Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa yang baik dalam sorga, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk peribadahan yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Pujian, penyembahan, hormat, dan kemuliaan hanya darimu dan hanya untukmu, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah semangat iman yang sejati dari Sadrak, Mesak, dan Abednego itu juga nyata di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa sekarang ini. Kami mau menjadi anak muda yang tetap berpegang teguh kepada keimanan kami, sekalipun hasil yang kami alami belum sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Tetapi kami mau belajar tunduk di bawah kedaulatan, di bawah kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah dan tetaplah Allah, sekalipun doa-doa kami, keinginan kami belum sesuai dengan apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan. Pada hari ini hamba berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh anak-anak muda-Mu, baik yang di tempat ini ataupun yang di rumah. Kekuatan yang baru, kerinduan yang baru, perlindungan, pertolongan yang daripada-Mu Tuhan, nyata atas setiap anak-anak muda-Mu. Tuhan yang menolong mereka di dalam situasi yang sulit ini. Tuhan yang menolong kami semua. Tuhan yang memberikan kami semua kekuatan, sehingga kami mampu berpegang teguh kepada iman kami yang sejati. Kami mau tetap beriman apapun situasi yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja, kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari kerja, hamba berdoa untuk mereka yang sedang kuliah dan akan kuliah, ataupun yang sedang sekolah. Tuhan, sumber pertolongan atas hidup kami semua, di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan melewati semuanya ini, akan melewati musim ini bersama dengan Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang terus memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang penuh dengan kemenangan. Dan kami akan terus merasakan damai sejahtera yang bersama dengan Engkau apapun situasinya itu. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, di ibadah-ibadah yang akan datang, Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bisa berencana, tapi Tuhan yang menghendaki. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati keluarga mereka, berkati seluruh apapun yang mereka lakukan, dan semuanya menjadi berhasil. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami memohon belas kasihan tercurah atas bangsa negara kami Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan bangsa dan negara kami melalui pemimpin yang ada, melalui jajaran menteri yang ada, semuanya Tuhan Yesus, Tuhan yang menolongnya. Di dalam nama Yesus Kristus, secara khusus DKI Jakarta Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah pertolongan-Mu nyata atas
kota kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Gereja-Mu Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Di mana gereja-Mu Tuhan Yesus pada masa-masa sulit ini, biarlah tetap menjadi terang dan garam, biarlah tetap menjadi sumber jawaban atas setiap persoalan. Biarlah gereja-Mu tetap menjadi alat-Mu, di mana orang-orang bisa menemukan Engkau ya Tuhan Yesus di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau kami sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah Tuhan yang menolong kami di dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang membimbing kami, menuntun kami, memberikan kekuatan, hikmat kepada kami. Terima kasih Bapa. Juga berdoa untuk GBI Victory Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong gereja kami. Biarlah Tuhan gereja kami menjadi alat yang bersyukur Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk keluarga Bapak Rusel yang di tempat ini Tuhan. Biarlah tetap perlindungan penjagaan-Mu nyata atas hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk setiap anak-anak muda yang telah mengambil bagian pelayanan pada hari ini. Cerilalah mereka tidak akan pernah sia-sia. Mereka yang sudah hadir di tempat ini Tuhan Yesus, cerilalah mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, menjaga, sukacita yang daripada Tuhan berjuang. Maka angkat tangan kita dan kita akan pulang dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Maka pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat secara jasmani dan terlebih lagi berkat secara rohani. Berkat cinta kasih persekutuan yang manis yang kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diterima berkat, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat teman-teman semua di rumah dimanapun. Kalau nggak boleh salaman nggak apa-apa.